Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farijan Nursidik. Saya dari kelas TIF RP24D CNS. Di sini saya akan membuat video tentang konfigurasi basic dan konfigurasi firewall untuk memenuhi ujian tengah semester jaringan komputer 2. Sebelumnya saya di sini sudah mendownload untuk tools yang dibutuhkan, dan di sini juga saya sudah men-set up untuk adapternya atau network di bagian si UTS Jarkom 2 nya. Di sini saya menggunakan 3 adapter. Yang satu adapternya menggunakan NAT, yang kedua menggunakan internal network, dan yang ketiga menggunakan host only adapter. Dan untuk kliennya setupnya seperti ini. Untuk adapter yang digunakan untuk PC kliennya, saya hanya menggunakan satu adapter, yaitu internal network. Nah, setelah ini kita masuk atau jalankan mikrotiknya. Nah, sudah masuk. Kita tunggu beberapa saat. Nah, di sini kita login, memasukkan admin. Untuk passwordnya di enter saja, kemudian kita klik enter, kemudian masukkan password baru. Kemudian kita buka setelah itu kita klik yang ini, kemudian login kan. Terus kita connect. Sudah masuk ke Winbox nya. Oke, sekarang saya akan melakukan konfigurasi basic. Kita ke interface dulu. Nah, di sini sudah ada ya ketiga interface yang tadi saya setup. Kemudian di sini kita ke bagian IP, kemudian ke bagian IP address, klik tambah. Di sini kita masukkan IP address yang kita buat 192.168. Karena di sini saya name digit terakhir, 2 digit terakhir saya 15, kita masukkan 15 tik 1 backslash, terus di sininya 24. Nah, ini di sininya internet 2. Di sini kita klik OK. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian DHCP client. IP DHCP client kita tambahkan di sininya client 1. Sudah, tinggal di OK. Nah, kalau misalkan statusnya bound, berarti ini sudah berhasil. Terus sekarang ke bagian IP, terus firewall, ke bagian NAT kita tambahkan. Di sini tambahkan NAT rule. Untuk si chainnya SRSC NAT. Untuk out interface nya sebenarnya Ethernet 1, dan di sini actionnya masquerade. Oh ya, untuk
nanti di bagian NAT-nya juga bakal ada sedikit perubahan atau sedikit tambahan untuk nanti konfigurasi firewall-nya gitu. Tapi sekarang kita lanjut dulu. Sekarang ke bagian IP DHCP server. Setelah itu kita DHCP setup dulu. Di sini kita klik Ether 2, kita next sampai beres. Oke, di sini muncul. Nah, di sini terus selanjutnya kita ke bagian IP, terus DNS. Di sini 8.8.8.8. Kemudian di sini tambahkan 8.8.1.4. Terus oke. Kita cek dulu yang tadi. Sudah. Oke, ini belum dicentang untuk allow remote request-nya. Remote request lagi. Oke. Nah, di sini untuk membuktikannya kita coba di ping untuk di bagian kliennya, PC kliennya. Yaitu saya di sini menggunakan Windows 10. Di sini untuk mencoba konfigurasi basicnya berhasil atau tidak, kita di PC client buka command prompt atau cmd. Terus di sini kita inputkan IP config, kita enter. Nah, di sini untuk IPv4 address-nya sudah sesuai dengan yang tadi saya inputkan, yaitu 192.168.15.254. Nah, di sini kita ping ke default gateway-nya, ping 192.168.15.1. Nah, kalau misalkan seperti ini, tandanya ini berhasil. Terus kita ping ke 8.8.8. Nah, ini juga sudah berhasil. Berarti tandanya konfigurasi basic sudah berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi firewall. Nah, untuk yang pertama ini kita akan memblokir situs Facebook dan YouTube. Yang pertama kita ke bagian IP, terus ke bagian DNS, terus di sini kita klik static, dan di sini kita tambahkan yang pertama name-nya dulu, kita masukkan facebook.com. Untuk addressnya 127.0.0.1. Kita copy dulu biar gampang. Terus kita klik oke. Kemudian dari sini, dari sisi regexp nya, nah kita untuk regexp nya kita klik atau ketik titik bintang, terus di sini kita kasih nama Facebook, terus pakai backslash kemudian .com. Di sini untuk addressnya sama, klik OK.
kemudian lanjut di bagian sekarang tambahkan si type-nya jadi 4A. Sama, kita masukkan terlebih dahulu name-nya facebook.com untuk type-nya ini, terus di sini kita tinggal tambahkan 1. Ini untuk IPv6. Kita oke. Terus kita tambahkan lagi new. Nah, RGXP nya titik bintang Facebook backslash atau slash titik.com. Nah, di sininya kita pilih 4A dan di sininya 1 untuk IPv6. Kita oke. Kemudian sekarang bagian YouTube, sama seperti yang tadi, yang membedakan yaitu dari namanya yang tadi asalnya Facebook sekarang jadi YouTube, youtube.com. Di sini untuk IP-nya sama, kita oke kan, tambah, terus ini di IP-nya bintang, terus masukkan YouTube slash titik.com atau .com. Untuk addressnya sama. Sekarang tambah lagi untuk IPv6 nya youtube.com. Untuk tipenya sekarang 4A dan di sininya 1. Kita oke. Terus new, di RGP nya titik bintang YouTube slash.com. Di sininya kita pilih 4A dan di sininya tambahkan 1. Oke, di sini ada kita cek dulu apakah ada yang kurang. YouTube, oh ya, udah terinputkan semua, totalnya ada 8. Kemudian kita lanjut ke bagian firewall rules. Kita ke IP firewall rules. Nah, di sini kita tambahkan. Nah, di sini saya akan memblokir HTTPS dan HTTP. Oke, sekarang kita blokir HTTPS dulu. Di sini bagian general, chainnya forward, protokolnya TCP, terus di sini TLS hostnya bagian advance TLS host. Nah, ini kita ketikkan bintang facebook.com. Sudah. Kemudian di bagian actionnya kita drop karena kita akan memblokir HTTPS Facebook ini. Kita oke. Kemudian lakukan hal yang sama pada bagian YouTube-nya. Terus ke bagian general, forward, protokol TCP, terus di advance TLS host bintang youtube.com. Ini untuk static, untuk actionnya di sini kita drop karena memblokir situs YouTube. Oke, kita oke. Kemudian HTTP kita new, kemudian forward, terus di sini protokolnya kita menggunakan UDP.
gunakan UDP, dan di sini portnya kita masukkan 443. Terus di sini bagian actionnya kita drop. Oke. Kemudian lanjut ke perizinan. Nah, di sini kita lanjut perizinan port 80 dan port 443. Kita lakukan sekaligus saja. Caranya seperti ini: forward, terus di sini cari yang namanya DST address. Nah, ini forward bagian port salah, maaf. Nah, ini kita close dulu biar nggak pusing. Terus di bagian protokolnya kita aktifkan terlebih dahulu. Di sini DST portnya klik 80,443, dan untuk statiknya accept karena kita mengizinkan. Tuh, sini udah. Kemudian bagian sekarang new lagi. Nah, sekarang kita akan melakukan blokir FTP. Kita ke bagian general, chainnya forward, terus ini protokolnya seperti biasa TCP, dan DST nya di sini kita 21. Kemudian di bagian actionnya kita drop. Oke, lanjut ke bagian memblokir telnet. Sama untuk protokolnya TCP. Untuk DST portnya di sini kita masukkan 23. Actionnya di sini drop, klik oke. Nah, sekarang kita ke bagian membatasi akses Winboxnya hanya diakses menggunakan IP 192.168.15.1. Terus kemudian new general, chainnya input, terus RCR nya kita masukkan 192.168.15.254. Tuh, terus kemudian di sini protokolnya TCP, di sini DST portnya 8291. Untuk di actionnya accept. Di sini kita oke. Nah, di sini sudah saya inputkan ya, untuk hanya dibatasinya bisa diaksesnya oleh IP yang 192.168.15.254. Tuh. Sekarang di sini kita ping blokir berdasarkan waktu. Kita new general, terus input. Di bagian protokolnya kita klik ICMP, terus di actionnya drop. Nah, di sini di advance-nya kita cari time, di ekstrak. Nah, ini kita ketikkan 12.2.0.0.0. Di sini kita masukkan 13. Nah, seperti ini, tinggal oke. Nah, di sini inactive time karena di sini pukul 1 bukan pukul 12 siang.
Dan di sini kita cek. Oh ya, untuk tadi ada yang lupa saya tambahkan di bagian firewall NAT-nya. Kita klik IP, kemudian ke bagian firewall, bagian NAT. Nah, di sini ada tambahan ya untuk memblokir situs YouTube dan Facebook, karena setelah saya melakukan percobaan sebelumnya untuk Facebook dan YouTube itu masih tembus atau masih bisa diakses. Maka dari itu kita tambahkan lagi. Di sininya kita cari DSTNAT, terus kemudian di protokolnya kita menggunakan UDP, kemudian di DST portnya kita klik inputkan 53. Untuk di ininya redirect ya, kita ini redirect, terus kita oke kan. Terus kemudian satu lagi general DSTNAT, kemudian di bagian protokolnya di sini TCP dan di ST-nya 53 lagi, dan di actionnya kita redirect. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke PC kliennya untuk mencoba yang tadi sudah dikonfigurasi firewall-nya. Kita masuk ke bagian CMD atau command prompt. Nah, di sini kita melakukan kita klik FTP, terus masukkan 8.8.8.8, terus kita enter. Kalau misalkan berhasil, harusnya ini gagal. Biasanya kalau misalkan lama gini sudah terbukti gagal, tapi kita tunggu dulu sampai muncul. Nah, untuk di sini ada bacaan FTP connection timeout. Nah, itu ini artinya FTP berhasil kita blokir. Kemudian di sini kita klik ketikkan quit. Kemudian kita coba telnetnya. Kita klik telnet, terus 8.8.8.8 spasi 23. Kita coba. Kita tunggu. Nah, di sini ada tulisan connect violate, berarti tandanya berhasil kita blokir untuk bagian telnetnya. Kemudian ini kita minimize terlebih dahulu dan kita masuk ke browser. Di sini saya menggunakan Microsoft Edge untuk mengecek apakah situs YouTube dan situs Facebook berhasil kita blokir. Di sini kita ketikkan Facebook, terus kita klik tambah. Di sini kita ketikkan youtube.com ini. Kita tunggu. Nah, untuk Facebook sudah berhasil kita blokir aksesnya. Di sini ada tulisan read dispute, atau di sini checking the connection, berarti ini tidak terhubung atau tidak bisa diakses. Kemudian di bagian YouTube harusnya itu juga sama. Nah, ini connected to the internet, berarti ini berhasil kita blokir. Kemudian kita coba ngeping terlebih dahulu. Kita keluar, klik CMD. Ini kita coba ping dulu karena ini belum jam 12 siang ya, jadi kita coba ping dulu, harusnya masih bisa. 192.168.1.1
15.254, enter. Nah, di sini masih berhasil karena kita belum setup mikrotiknya pada jam 12. Nah, caranya kita ke bagian Winbox. Kita di sini ke bagian sistem. Di sini ada clock. Nah, untuk si timenya kita rubah menjadi 12. Titik kita lebihkan 1 menit. 01 terus 00. Oke. Nah, di sini untuk si mikrotiknya sudah saya setup, yang tadinya asalnya pukul 18.00, sekarang saya setup menjadi 12.06 atau jam 12 siang lebih 6 menit. Nah, di sini kita coba di bagian PC kliennya, itu kita mengetikkan ping 192.168.15.1. Kita tunggu. Nah, di sini request timeout. Berarti di sini sudah berhasil untuk konfigurasi firewallnya, yaitu memblokir pada jam 12.00 sampai jam 13.00. Dan yang terakhir kita coba untuk batas akses masuk ke Winbox-nya. Saya tadi sudah men-setting bahwa yang bisa masuk ke bagian Winbox-nya yaitu IP address yang 192.168.15.254. Kita di sini di bagian host kliennya, di bagian PC kliennya, kita ke bagian dokumen, kita masuk ke Winbox, dan di sini kita ketikkan 192.168.15.1. Di sini passwordnya sudah saya masukkan, kemudian kita connect. Nah, ini berhasil masuk ke bagian halaman mikrotik atau Winbox-nya. Dan sekarang kita coba close dulu Winbox-nya atau mikrotiknya. Kita close dan kita masuk kembali. Dan kita di sini akan memasukkan IP address yang berbeda yang tadi untuk belakangnya titik 1 kita tambahkan jadi titik 10. Nah, harusnya address ini tidak akan bisa masuk ke bagian Winbox-nya karena yang diizinkan hanya 192.168.15.1, sedangkan ini titik 10. Kita masukkan password dan klik connect. Oke, di sini ada notifikasi error connection timeout. Nah, kenapa error connection timeout? Karena yang diizinkan untuk mengakses Winbox atau mikrotik ini hanya IP 192.168.15.1. Baik, cukup sekian video penjelasan atau live konfigurasi basic dan konfigurasi firewall yang sudah saya lakukan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun perbuatan dalam pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.